Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbarokah ini insyaallah kita akan memulai kajian kita membahas kitab Al-Waziz li Syekh Abdul Azim Al-Badawi hafizahullahu ta'ala. Kitab ini membahas tentang materi fikih, mulai dari fikih ibadah, kemudian berlanjut kepada fikih muamalah. Ketahuilah jamaah sekalian bahwasanya ilmu fikih merupakan salah satu dari al-ulum asy-syar'iyyah, ilmu syar'i yang wajib untuk kita pelajari. Karena ilmu fikih adalah ilmu yang menjelaskan, yang membahas tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengerjakan ibadah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita tahu semuanya bahwa di antara syarat diterimanya amal ibadah yaitu harus mutaba'atur Rasul, mengikuti tata cara ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam salat beliau menyampaikan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dalam pelaksanaan ibadah haji, beliau mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah oleh kalian tata cara manasik hajiku. Dan kita tidak bisa mengetahui tata cara salatnya Nabi, tata cara puasanya Nabi, tata cara hajinya Nabi, kecuali dengan mempelajari ilmu fikih. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke Yaman, setelah Nabi berpesan untuk mendakwahkan tauhid, yang kedua Nabi berpesan kepadanya untuk mengajarkan kepada umat tentang salat, zakat dan yang lainnya. Rasulullah bersabda, "Fal takun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Fa in 'alimu dzalik fa'alimhum anna Allah iftarada as-shalah waz zakat wa ghairu dzalik." Apabila engkau mendatangi Yaman, maka hendaklah materi yang pertama, dakwah yang pertama engkau sampaikan yaitu tentang syahadat, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila mereka mengetahui hal itu, maka ajarkan kepada mereka tentang salat, tentang zakat dan juga ibadah-ibadah lainnya.
Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi fikih adalah materi yang sangat luas yang membutuhkan waktu panjang untuk mempelajarinya, sehingga kita butuh yang namanya kesabaran. Karena di antara ilmu syar'i yang paling luas setelah materi tauhid yaitu materi fikih. Di dalamnya secara umum dibahas tentang hablum minallah dan hablum minan nas. Bagaimana kita berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Dibahas di dalamnya mulai dari materi yang paling dasar yang merupakan syarat sahnya salat dan juga ibadah yang lainnya, yaitu tentang thaharah. Kemudian berlanjut tentang salat, puasa, zakat, haji. Itu adalah tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan hablum minallah. Kemudian setelah selesai membahas tentang materi ibadah, dilanjutkan bagaimana kita bermuamalah kepada orang lain, diatur sedetail mungkin ya tentang bagaimana kita bermuamalah kepada orang-orang yang terdekat dengan kita, bermuamalah kepada istri, bermuamalah kepada orang lain, bermuamalah ya kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Dibahas dalam ilmu fikih kitabun nikah, bab seputar nikah, dijelaskan secara panjang lebar tentang bagaimana pernikahan yang syar'i, syarat-syarat nikah dan pernikahan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya jamaah sekalian, di dalam membangun rumah tangga didapati kerikil-kerikil tajam, didapati masalah-masalah, dan Islam pun memberikan suatu solusi. Jika seandainya ya hubungan suami istri itu tidak bisa berlanjut, tidak menemukan jalan keluar, maka Islam memberikan solusi yang terakhir, yaitu at-tolak. Dibahas secara panjang lebar tentang macam-macam tolak. Ada talak raj'i, tolak ba'in. Kemudian jika ternyata dalam pernikahan didapat keganjalan atau juga terdapat penipuan, atau mungkin seorang suami tidak bisa menjalankan kewajibannya untuk menafkahkan lahir dan batin, maka dibahas juga ada yang disebut dengan kitabul khulu. Itu bagaimana kita berinteraksi kepada orang yang terdekat dengan kita. Jadi enggak sembarangan kita mengucapkan kalimat cerai kepada seorang istri. Itu memiliki cara-cara, memiliki hukum-hukum sendiri. Makanya sangat disayangkan di zaman sekarang ini mereka bermudah-mudah untuk mengucapkan kalimat cerai kepada istrinya, bahkan mungkin udah berkali-kali. Padahal kalau kita pelajari tentang masalah fikih tolak, bahwasanya kalimat cerai baik itu diucapkan dengan bercanda ataupun serius, maka tetap jatuh hukumnya. Demikian pula tatkala kita bermuamalah kepada orang lain dalam masalah berdagang, jual beli, ma'isyah, maka dibahas secara detail tentang kitabul buyu, kitab yang membahas tentang masalah jual beli. Disebut tentang jual beli yang halal dan juga jual beli yang haram. Juga dibahas secara panjang lebar tentang riba, bentuk-bentuknya, macam-macamnya, dan juga ancamannya. Dan tentunya dalam bermasyarakat terkadang didapati tindakan-tindakan kriminalitas. Ada orang yang berbuat zalim, yaitu mengambil hak orang lain, baik merusak kehormatan orang lain, mengambil harta orang lain. Dan ternyata Islam pun membahas bagaimana hukuman yang pantas bagi dia, hukuman yang setimpal di dalam Islam, yaitu merupakan hukuman yang paling adil. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Telah sempurna kalimat Rabbmu adil dalam menyampaikan hukum, wasidqan dan jujur dalam menyampaikan berita. Dibahas tentang kitabul hudud wal jinayat, tentang hukuman bagi yang mencuri dipotong tangannya, bagi yang berzina dirajam, bagi yang merampok kemudian dia sampai membunuh
maka dipotong tangan dan kakinya secara silam. Ya, bagi yang menuduh berzina maka ada hukumannya sendiri. Itu diatur di dalam ilmu fikih dalam bab Kitabul Hudud wal Jinayat. Kemudian juga ketika seorang misalnya dia meninggal dunia dan tentunya dia meninggalkan harta yang sangat banyak. Inilah yang disebut dengan harta warisan, yang terkadang pembagiannya itu sering timbul percekcokan. Makanya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatur tentang ya si anak dapat berapa, istri dapat berapa, kemudian ibu dapat berapa, ada yang dapat 1/6, 1/8. Itu semuanya langsung yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan Kitabul Faraid. Dan juga terkadang si mayit sebelum meninggal sempat berwasiat, nanti kalau saya meninggal tanah saya yang di Palasari buat yayasan ini misalnya. Maka itu pun dibahas dalam Kitabul Wasiyah. Subhanallah. Jadi materi fikih adalah materi yang sangat luas, yang wajib untuk kita pelajari. Iya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita akan membahas bab yang pertama, kitab yang pertama, yaitu Kitabut Thaharah. Nah, namun sebelumnya kita perlu membahas tentang pentingnya Kitabut Thaharah. Iya, kita buka bab ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tentu ini adalah sebuah kalimat yang memiliki banyak keberkahan, sehingga seringkali kita dapati ulama-ulama kita tatkala mereka mengarang sebuah kitab, mereka pasti membuka kitabnya dengan kalimatul basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula kita apabila ingin melakukan sesuatu yang baik, maka disunnahkan untuk membaca Bismillah. Yang penting kebaikan tersebut tidak berkaitan dengan ibadah mahdhah. Kebaikan-kebaikan yang sifatnya umum, seperti ketika kita hendak menulis, ketika ingin memakai sendal keluar rumah, memakai baju, menyisir, maka dianjurkan untuk membaca Bismillah. Adapun ibadah-ibadah yang sifatnya mahdhah, seperti ingin mengumandangkan azan, ingin melaksanakan sholat, ya, atau ibadah-ibadah mahdhah lainnya, maka tidak disunahkan untuk membaca Bismillah. Bukan termasuk tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum sholat dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, karena membaca kalimat tersebut ada pada tempatnya, yaitu sebelum kita membaca Al-Fatihah. Adapun memulai sholat dengan ucapan takbir Allahu Akbar, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, miftahus sholati at-tahur wa tahrimuha at-takbir. Kunci sholat adalah dengan bersuci, dan pengharamannya yaitu gimana kita memulai sholat dengan ucapan takbir Allahu Akbar, bukan dengan ucapan usolli, bukan pula dengan ucapan membaca qul a'udzu birabbin nas, bukan pula dengan membaca as-sholatu jami'ah, tetapi yang sunnah adalah kita membaca apa? Allahu Akbar. Nanti secara luas kita akan bahas tentang fiqhus sholah. Jadi intinya, ya, disunahkan setiap kali kita ingin memulai kebaikan membaca Bismillah, ya, dan harus kita bedakan antara basmalah dengan tasmiyah. Basmalah, tasmiyah. Basmalah yaitu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itu disebut namanya apa?
basmalah. Ada juga disebut tasmiyah. Tasmiyah itu dengan membaca bismillah, titik. Bismillah. Dan yang sunnah, setiap kali kita melakukan hal-hal yang baik, yaitu cukup membaca bismillah. Mau wudu baca bismillah, mau makan baca bismillah. Jadi tidak perlu menyempurnakan bismillahirrahmanirrahim. Nah, setiap mu'allim membuka kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim tentu memiliki banyak alasan. Setidaknya ada 3 alasan kenapa setiap pengarang kitab memulai pembahasannya dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah iqtidaan bil kitabil aziz, yaitu mengikuti Al-Quranul Karim. Karena kalau kita perhatikan jumlah surat yang ada di dalam Al-Quran ada berapa? Ada berapa? Pernah ngitung enggak berapa surat? Ada 114. Mulai dari suratul Fatihah sampai surat An-Nas, jumlahnya ada 114. Dan semua surat yang ada di dalam Al-Quran kita lihat dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi iktidaan bil kitabil aziz, mengikuti Al-Quran. Kecuali ada satu surat yang tidak memakai bismillahirrahmanirrahim, yaitu surat apa? At-Taubah. Ya, At-Taubah. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang sebab kenapa tidak ada lafaz bismillahnya. Ada yang mengatakan karena saat itu para sahabat ketika menulis Al-Quran mereka berselisih pendapat. Apakah surat At-Taubah termasuk surat sendiri atau dia termasuk surat sebelumnya? Sehingga ya jalan tengah tidak dipakai bismillah. Yang kedua, ya ada yang mengatakan karena suratul Taubah itu isinya tentang azab. Silakan dibaca. Ya, dari ayat pertama sampai ayat terakhir itu isinya tentang azab Allah Subhanahu wa taala, tentang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kurang tepat, kurang pas kalau dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim yang kita tahu kandungan dari kalimat ini adalah tentang rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua adalah ittiba'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis yang masyhur, walaupun hadis ini banyak diperselisihkan oleh para ulama, tetapi maknanya itu baik. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa abtar, ai fahuwa aqta. Setiap perbuatan baik yang tidak dimulai dengan membaca bismillah maka itu terputus, artinya tidak diberkahi. Iya. Di sana ada hadis yang sahih yang menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW selalu memulai aktivitasnya dengan kalimat ini. Di antaranya ketika beliau berdakwah, mengirim surat kepada raja-raja, di antaranya ketika mengirim surat kepada Raja Hirakla, maka beliau mulai suratnya dengan membuka bismillahirrahmanirrahim. Ini alasan yang kedua, ittiba'an, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah tabarrukan, ngalap berkah, bertabarruk. Naam, bertabarruk ya adalah salah satu dari bagian ibadah, di mana setiap kali kita melakukan aktivitas ya berharap agar Allah memberikan keberkahan. Namun tabarruk itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh, bahkan bisa menjurus kepada kesyirikan. Bertabaruk yang bernilai syirik yaitu merupakan dosa besar. Bertabaruk dengan media-media
yang tidak dibenarkan oleh syariat. Bertabaruk dengan batu, bertabaruk dengan pohon, ya, bertabaruk dengan jimat, tempat-tempat yang dikeramatkan, maka jelas itu adalah tabaruk yang syirik. Dan ada tabaruk yang syar'i yang memang dianjurkan, ya, dianjurkan. Di antara syaratnya media yang kita gunakan untuk bertabaruk itu dibenarkan menurut syariat. Nah, di antara media yang kita diperbolehkan untuk bertabaruk adalah bertabaruk dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di antara hal yang menunjukkan berkahnya kalimat ini, singkat, padat, simple, Bismillah, maka dengan kalimat ini menjadikan sembelihan kita itu statusnya adalah halal. Iya, tanpa membaca bismillah, ya, tanpa membaca bismillah, maka status penyembelihannya itu dikatakan bangkai, haram untuk dimakan. Walaupun hewan sembelihannya itu adalah hewan yang mahal, seperti misal dia menyembelih sapi yang harganya 100 juta, tetapi kalau dia sengaja tidak membaca bismillah, maka semua daging hasil sembelihannya itu dianggap apa? Bangkai. Ini berkahnya kalimat bismillah yang bisa membuat daging sembelihan halal. Dengan membaca bismillah, maka syaitan tidak ikut makan bersama kita. Makanya perhatikan, tatkala kita makan, ya, tatkala kita melihat anak kita makan, maka ingatkan, kul, ya, bismillah, ucapkanlah kalimat bismillah, karena syaitan tidak ikut makan bersama kita. Demikianlah tatkala kita masuk ke dalam rumah, kalau kita tidak membaca bismillah, maka syaitan pun senang, bahagia, asik, orang ini nggak baca bismillah, aku bisa nginep di rumahnya. Ya, berbeda kalau dia membaca bismillah, maka syaitan tidak bisa menginap di rumahnya. Jadi kalimat yang singkat ini memiliki banyak keberkahan. Nah, kemudian secara singkat penjelasan dari kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, yang kalau kita artikan dengan terjemah bahasa Indonesia dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa bedanya pengasih penyayang, jamaah? Ada bedanya atau tidak? Enggak ada. Pengasih penyayang, ya memang asal katanya merujuk kepada kalimat rahimah. Itulah bahasa kita, ya, yang terkadang kalimat yang berbeda tetapi artinya sama. Nah, dengan kita mempelajari tafsirnya, ternyata didapati perbedaan. Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah, nikmat yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya yang ada di muka bumi ini. Iya, makanya kita lihat di dunia orang gak sholat tetap kaya, orang kafir tetap kaya. Ini bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya nikmat yang mereka dapat ini sebagai bentuk istidraj, di mana Allah membiarkan pada saatnya ya Allah akan binasakan mereka. Dan ini pun nikmat yang Allah berikan kepada makhluknya di dunia sedikit sekali, bagaikan jarum yang dimasukkan ke dalam samudra kemudian diangkat. Nah, air yang ada di jarum itu adalah nikmat Allah yang ada di mana? Di dunia. Adapun Ar-Rahim itu adalah nikmat Allah yang sangat banyak, sisanya lautan samudra yang sangat luas. Itu adalah rahmat, kasih sayang Allah yang Allah berikan khusus kepada orang-orang yang beriman. Kapan? Nanti pada hari kiamat. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bab yang pertama yaitu kitabut Toharah. Toharah maklum, ma'ruf, yaitu artinya bersuci. Nah, toharah artinya bersuci.
menjaga kebersihan. Kenapa penting bagi kita untuk membahas bab ini? Dan kitab Thahara ini juga memiliki bab-bab yang banyak. Di antaranya yang pertama akan dibahas tentang masalah hukum seputar air. Karena air merupakan salah satu alat untuk bersuci. Akan dibahas air yang seperti apa yang dibolehkan untuk bersuci. Kemudian bab yang kedua, ya, dalam kitab Thahara ini dijelaskan tentang babun najasat. Bab seputar najis. Iya. Jadi benda-benda apa saja yang dianggap najis oleh syariat. Karena tidak semua yang kotor dikatakan najis. Kotoran telinga, kotoran mata, kotor bukan? Ya kotor, nama juga kotoran, ya. Tetapi tidak dikatakan najis. Dan juga dijelaskan bagaimana cara membersihkannya. Dari sinilah sering kita dengar najis itu terbagi berapa? 3. Ada najis mughalladhah, mukhaffafah, mutawassithah. Kemudian ya di antara bab yang akan dibahas dalam kitab Thahara yaitu tentang sunnah fitrah. Ya ini menjadi tabiat dasar bagi manusia yang Allah tetapkan kepada kita. Seperti misalnya di antara sunnah fitrah yang di dalamnya mengandung kebersihan, menjaga kerapian seseorang, ya. Yang namanya kuku harus dipotong, bulu ketiak harus dicukur, bulu kemaluan harus dicukur, ya. Itu termasuk sunnah fitrah. Bahkan nanti termasuk sunnah fitrah, bentuk kesucian, kerapian, di mana yang namanya jenggot harus dipelihara, tidak boleh dipotong. Nah, dibahas juga tentang wudu, ya, bagaimana tata cara wudu yang benar, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, dan pembatal-pembatal wudu. Kemudian setelah itu dibahas tentang babul ghusl, yaitu tentang mandi wajib, bagaimana agar mandi kita itu bernilai pahala. Kemudian dibahas juga tentang babul aniyah, bab seputar bejana. Jadi wadah apa saja yang boleh kita gunakan dan wadah apa saja yang tidak boleh kita gunakan. Juga dibahas tentang adab qadail hajat, adab tentang buang hajat. Bagaimana agar ya buang hajat kita itu bukan sekedar aktivitas rutinitas setiap hari, tetapi ya kita berusaha bagaimana agar buang hajat itu bernilai ibadah dengan kita memperhatikan adab-adabnya. Karena muslim yang cerdas adalah muslim yang dia berusaha bagaimana agar aktivitas yang dia lakukan setiap hari 24 jam bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi bagaimana agar bernilai ibadah. Bagaimana caranya? Dengan memperhatikan adab-adabnya, dengan memperhatikan niatnya. Kemudian juga akan dibahas tentang ahkamul haid wan nifas, hukum seputar haid dan nifas. Ya, jadi itu bab-bab yang akan dibahas dalam kitabut Thahara. Insyaallah mungkin setiap pertemuan kita akan bahas satu bab. Nah, kenapa kitabut Thahara ini merupakan materi dasar fikih yang penting untuk kita pelajari? Nah, yang pertama di antara hal yang menunjukkan pentingnya kitab Thahara, karena Thahara bersuci, menjaga kebersihan, ini bagian dari iman. Iya. Nabi secara tegas mengatakan at-tahuru syatrul iman. Kesucian
merupakan sebagian dari iman. Yang namanya sebagian berarti ini suatu hal yang menjadi keharusan, karena iman itu kan bercabang-cabang. Di antara bagian iman adalah menjaga kebersihan. Sehingga orang yang tidak menjaga kebersihan pakaiannya, yang tidak menjaga kebersihan tempat tinggalnya, kencing gak cebok, BAB di mana saja, maka perlu dipertanyakan apa? Keimanannya. Iya. Jadi tohar itu merupakan bagian dari iman. Dan ini hadis yang sahih jamaah sekalian. Ketika kita ingin memberikan motivasi kepada siapa saja agar menjaga kebersihan, ini hadisnya. At-tahuru syatrul iman. Silakan, tidak mengapa ditulis di tembok, ya, kebersihan merupakan bagian dari iman. Adapun lafaz hadis yang sering kita dengar dan sering kita dapati, an-nadzafatu minal iman, ini bukan hadis dan lafadznya pun bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan hadis itu adalah hadis yang sangat lemah. Kemudian yang kedua, kenapa toharoh ini merupakan pembahasan yang sangat penting? Karena at-toharatu akad min sihhati syuruti shalah. Karena toharoh ini merupakan syarat sahnya sholat yang paling penting. Syarat sahnya sholat yang paling penting. Makanya Nabi menyebutkan tadi toharah, wudu, bersuci, itu merupakan apanya sholat jamaah? Kunci. Miftahus sholat at-tahur. Kunci sholat itu adalah bersuci. Sebagaimana kalau kita punya kunci, ingin masuk rumah, ternyata bukan kuncinya, bisa masuk aja mas kalian? Gak bisa. Kita punya kunci sebuah ruangan, ternyata kuncinya rusak, bisa masuk gak jemaah? Tidak. Nah, demikian pula bersuci, tohar, ya ini merupakan syarat sahnya sholat. Apabila dia sholat tidak bersuci, maka otomatis sholatnya itu tidak sah. Dia bersuci, dia berwudu, tapi ternyata ada kesalahan dalam wudunya, maka selain sholatnya tidak sah, wudunya pun bisa terancam api neraka. Pantas kalau Nabi mengatakan wailun lil aqabi minan nar. Celakalah bagi orang yang ada di bagian tumitnya tidak terkena air wudu. Dia wudu tetapi dikatakan celaka. Makanya tidak semua orang yang mengerjakan ibadah itu bisa masuk surga. Ya, tidak semua orang yang mengerjakan sholat yang dengan sholatnya itu bisa masuk dalam surga. Enggak semua. Makanya Nabi SAW Allah mengatakan fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Tuh, orang yang sholat dikatakan celaka, apalagi yang kagak sholat. Loh, kok bisa orang yang sholat dikatakan celaka? Allah katakan alladzina hum fi sholatihim sahun, yaitu yang di dalam sholatnya dia berbuat lalai. Ya, makanya Nabi SAW mengingatkan, ya, agar kita waspada. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi, bahwasanya ada orang yang sholat 60 tahun lamanya, tapi ternyata tidak ada satupun sholat yang diterima. Tidak ada satupun sholat yang diterima. Makanya niat yang baik belum cukup. Ada orang yang masya Allah semangat ibadahnya luar biasa, belum cukup. Tetapi harus ada yang namanya ilmu, mengetahui bagaimana tata cara ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ibadah yang tidak didasari dengan ilmu
maka bukan kebaikan yang dia dapatkan, justru kerusakan. Man 'abidallah bighairi ilmin kana ma yufsidu aksar mimma yuslih. Orang yang beribadah tanpa didasari dengan ilmu, maka kerusakannya itu lebih banyak dari perbaikannya. Kenapa kok bisa dia sholat 60 tahun gak diterima? Banyak kemungkinan. Bisa jadi wudhunya tidak benar. Dia wudhu tapi basuh mukanya cuma bagian mata, hidung. Atau dia wudhu tapi bukan dia basuh, tapi dia cuma usap. Ya, basuh tangan hanya sampai di lengannya, sikutnya tidak terkena basuhan air wudhu. Ya, jadi ini jamaah sekalian, kenapa dia sholat 60 tahun tapi tidak diterima? Ada juga yang sholat tapi dapat pahalanya setengah. Ya, setengah. Ya, seperti misalnya dia tidak khusyuk atau sholatnya wudhunya tidak sempurna. Makanya inilah di antara hal yang menunjukkan pentingnya kita mempelajari bab toharoh, karena toharoh merupakan syarat sahnya sholat. Iya. Kemudian juga poin yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita secara langsung untuk menjaga kebersihan. Jadi menjaga kebersihan, menjaga kesucian ini bagian dari perintah Allah. Yang namanya perintah Allah adalah bagian syariat. Seperti misalnya Allah sebutkan dalam surat Al-Mudaththir, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Iya. Dan juga Allah menyebutkan dalam surat At-Taubah ayat 158, wallahu yuhibbul mutatahhirin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang menjaga kebersihan, yang menjaga kesucian. Ya. Makanya orang yang hidupnya dekil, ya, yang hidupnya kumel, nggak pernah mandi, rambutnya dia nggak rawat, panjang, tapi brekela istilahnya, kusut, maka ini bukan menandakan muslim yang baik. Ya, kadang orang tertipu jamaah sekalian. Ketika dia melihat di jalan ada orang yang nyeker, ya, kumel, kemudian juga pakaiannya rombeng, bahkan mungkin penuh dengan barang-barang bekas, dianggap apa jemaah? Wali Allah nih. Sehingga setiap ada orang seperti ditanya, Pak, nomor berapa? Ya. Nah ini kekeliruan yang nyata jemaah sekalian. Bukan seperti itu wali. Ya. Dalam pembahasan tauhid ada pembahasan khusus tentang Auliyaur Rahman wa Auliya'us Syaitan. Iya, jadi Allah perintahkan sehingga ya tidak menjaga kebersihan berarti tidak taat kepada Allah. Kalau dia tidak taat kepada Allah, berarti dia termasuk orang yang melakukan perbuatan dosa. Dan tidak menjaga kebersihan itu merupakan dosa besar. Perhatikan jamaah sekalian. Orang yang hidupnya kotor, kencing sembarangan, ya dimanapun dia mau kencing, dia kencing di situ. Kencing gak cebok, kencing di bawah ban mobil, ya, maka dia telah melakukan dosa yang sangat besar, bahkan bisa menyebabkan dia mendapatkan azab kubur. Azab kubur ancamannya jamaah sekalian. Ya. Rasulullah SAW pernah melakukan perjalanan. Tiba-tiba beliau terhenti karena melewati 2 kuburan. Maka sahabat pun bertanya, Ibnu Abbas bertanya, apa yang terjadi ya Rasulullah? 2 penghuni kubur ini sedang diazab, sedang disiksa. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Salah satu dari keduanya, kenapa dia diazab? Karena dia tidak menjaga kencingnya. Kencing gak cebok, kencing sembarangan. Ini sebab orang itu mendapatkan apa?
azab kubur. Makanya ajarkan anak-anak kita kalau dia kencing suruh kemana? Kamar mandi, toilet. Ini anak mau kencing, udah sono, kencing di depan. Makanya setiap pagi kita saksikan pemandangan anak-anak kecil pada ngapain? Kencing depan rumah. Ya, ini pendidikan yang salah jamaah sekalian. Ajarkan kencing dalam toilet, dan juga kalau bisa ajarin sejak dia usia 5-6 tahun, kalau buka celana jangan di luar toilet, tapi di mana? Di dalam toilet, agar dia tahu malu. Ya, anak-anak kecil butuh pendidikan seperti ini. Jangan sampai udah gede nggak tahu malu, telanjang. Ya, dia BAB di mana saja. Nah, jadi makanya dari sini jamaah sekalian, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan anna tasahul minat taharah min kabairiz dzunub. Ya, yaitu seorang yang melalaikan masalah kebersihan ini termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Bahkan ini menjadi sebab mendatangkan laknat. Ya, Nabi mengatakan ittaqu al-mala'in as-salas. Takutlah kalian ya dengan hal-hal yang itu bisa mendatangkan laknat. Di antaranya dia buang hajat di tempat berlalu lalangnya manusia. Dia buang hajat di tempat berteduhnya manusia. Dia buang hajat di tempat mengalirnya air, yang air itu digunakan. Maka itu akan mendatangkan apa? Laknat. Kenapa dikatakan dia akan mendatangkan laknat? Karena biasanya orang yang menjadi korban ketika dia jalan injek kotoran orang, apa yang terucap dari mulutnya? Hah? Mampus nih orang. Ya kan? Itu disebut namanya sumpah serapah. Ini juga hati-hati jamaah sekalian. Kalau kita mendapati tulisan-tulisannya itu isinya adalah doa, hati-hati. Ada tulisan yang buang sampah di sini rizkinya seret. Jangan buang sampah di situ. Ya, dia termasuk yang mazlum, terzolimi. Sedangkan doanya orang terzolimi apa? Dijawab, hati-hati. Ya, jadi pokoknya berkaitan dengan kezoliman kepada manusia, jangan main-main. Ya, kita harus datang minta maaf, walaupun itu adalah tanah kosong, tanah yang tidak ada rumah, tetap kita tidak boleh buang sampah di situ. Iya. Jadi ini poin-poin yang menunjukkan pentingnya kita membahas kitab apa? Thaharah. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah menjaga kebersihan ini mencakup dua macam. Yang pertama disebut dengan taharatul asl, wa hiya taharah al-ma'nawiyyah. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan yang sifatnya maknawi. Ya, yang sifatnya maknawi. Apa itu taharah ma'nawiyah? Ayyatatahharul 'abdu qalbahu minasyirki warriya'i fi ibadatillah wa ayyutahhira qalbahu min amradil qulub. Yang dimaksud dengan taharah ma'nawiyah, ya ini merupakan taharah asal, yaitu menjaga, membersihkan hati ini dari kesyirikan, ya, dari kebid'ahan atau penyakit-penyakit hati lainnya yang sangat berbahaya. Di antara penyakit hati yang sangat berbahaya yang harus kita bersihkan dari hati ini, di antaranya adalah al-hasad. Hasad jamaah, dengki, al-ghil, di mana hatinya itu tidak senang ketika saudaranya mendapatkan nikmat. Ketika tetangganya punya mobil baru, dia malah ngedumel. Ya, bahkan memberikan komentar yang tidak baik. Mungkin tetangganya status di Facebook, alhamdulillah punya mobil baru. Tetangganya komentar,
mobil boleh ngutang. Komen kayak begitu. Ya. Jadi nggak senang bawaannya gitu. Nah, ini namanya hasad. Penyakit masyarakat yang harus kita waspadai. Nah, juga takabur, sombong, ujub, ya. Ini penyakit-penyakit hati, kotoran-kotoran hati, noda-noda hati yang harus kita bersihkan. Kalau penyakit-penyakit ini masih ada dalam hati kita, jangan harap dia bisa hidup bahagia. Jangan harap perilakunya menjadi baik. Karena yang namanya hati ini bagian yang sangat penting yang menjadi pemimpin dari seluruh anggota tubuh kita. Rasulullah SAW mengatakan, ya, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ketahuilah dalam jiwa seorang terdapat segumpal daging yang apabila baik maka semuanya baik, jika buruk maka semuanya pun buruk. Apa itu? Hati. Kemudian toharah yang kedua ada toharah hissiyah. Ini yang menjadi fokus pembahasan kita. Kalau toharah maknawiyah itu fokus pembahasannya pada materi tauhid, tazkiyatun nufus, akhlak. Nah, adapun toharah hissiyah yaitu membersihkan badan, membersihkan pakaian, membersihkan tempat dari yang namanya najis dan hadas. Ya, dari namanya najis dan hadas. Nah, itu muqaddimah dari kitab Thahar. Nah, bab yang pertama yang mungkin kita bahas pada kesempatan ini, ya sedikit kita bahas masalah seputar hukum air. Nah, karena air ini merupakan alat untuk bersuci. Alat untuk bersuci ada berapa jemaah? 2, air dan tanah. Ketika kita tidak mendapati air, maka boleh kita menggunakan tanah yang disebut dengan apa? Tayamum. Misalnya terjadi kemarau panjang yang tidak didapati air, ya, bahkan di mana-mana air semuanya tidak ada, hatta di sumur Maijah pun habis misal, maka disitulah kita boleh untuk bertayamum. Tapi insya Allah tidak akan terjadi, ya. Amin. Nah, air, ya, itu memiliki hukum tersendiri. Kita tidak membahas tentang macam-macam air susu, air madu, tidak. Tetapi macam-macam air dilihat dari kaidah fikih. Nah, jadi air itu terbagi menjadi 3 jamaah sekalian. Dengan kita mengetahui 3 macam air ini, maka kita tahu air yang seperti apa yang boleh kita gunakan untuk berwudu. Yang pertama adalah air yang suci lagi mensucikan. Air yang suci lagi mensucikan, yang disebut dengan ma'un mutlaq. Air mutlak. Nah, air mutlak, apa itu jamaah sekalian yang disebut dengan air mutlak? Kullu ma'in nazala minas sama'i au kharaja minal ardi fahuwa tahurun. Jadi dikatakan air yang mutlak, artinya air ini bukan hanya suci, secara zatiannya suci, tapi boleh juga digunakan untuk alat bersuci. Artinya boleh kita gunakan untuk wudu, boleh.
Boleh kita gunakan untuk mandi wajib, boleh. Ya, yaitu setiap air yang turun dari langit dan keluar dari tanah. Pokoknya setiap air yang asli turun dari langit keluar dari tanah suci. Iya, seperti air hujan, air embun, air salju yang dicairkan, atau juga yang keluar dari tanah, mata air mata termasuk? Oh enggak ya. Nah, air sumur, pompa, ya, sungai, laut, maka itu termasuk air yang mutlak. Boleh kita gunakan untuk berwudu. Apa hukum berwudu dengan air laut? Boleh. Ya, walaupun rasanya asin. Apa hukum berwudu dengan air sungai? Boleh atau tidak? Boleh. Dalilnya Allah katakan, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit air tahur. Selain bisa kita manfaatkan, bisa juga sebagai alat untuk bersuci. Surat Al-Furqan ayat 8. Tentang air laut, Nabi SAW mengatakan, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu air yang suci, bisa kita gunakan untuk berwudu. Bahkan bangkai hewan laut adalah halal. Semua hewan yang hidup di laut halal. Ya, halal bangkainya maksudnya. Ikan, ya. Kemudian walaupun dia adalah binatang buas, hewan laut yang buas, hiu, ya, maka bangkainya itu apa? Halal. Ya, ingat ya, hewan yang hidup di laut atau di air, bukan ayam mati di air. Kalau ayam mati di air itu bangkai gitu ya. Semuanya halal. Walaupun di darat nama tersebut adalah dari hewan yang haram dimakan. Seperti anjing haram kan? Babi. Kalau dia hidup di laut, seperti misalnya anjing laut ada nggak? Ada. Babi laut ada. Singa laut. Iya, itu semuanya halal. Al-hillu maitatuhu. Halal bangkainya. Bahkan kalau ada putri duyung mungkin boleh diapain? Dinikahin ya. Ya, wa liqaulihi sallallahu fil bi'r innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'. Sesungguhnya air itu asalnya adalah suci lagi mensucikan, tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau air hujan kan jelas. Ketika turun dari langit jernih. Ya, jernih, kemudian juga bersih, rasanya tawar. Nah, tadi dikatakan air sungai. Bagaimana kalau air sungai warnanya udah berubah menjadi coklat seperti sungai yang ada di Palasari? Airnya warnanya apa? Coklat. Boleh nggak kita gunakan untuk berwudu jamaah sekalian? Boleh atau tidak? Hah? Boleh. Ya, tetap boleh. Nah, wa huwa bakin ala tahuriyatihi wa in khalata syai'un tahirun ma lam yakhruj an itlaqi. Jadi air tersebut tetap ya pada asalnya, itu pada kesuciannya, walaupun bercampur dengan benda yang suci selagi tidak keluar dari kemutlakannya. Iya, walaupun air sungai itu yang tadinya dari hulu warnanya apa? Bening, tercampur dengan daun, tercampur dengan tanah, ya, atau mungkin tercampur dengan najis, tetapi dia tidak berubah dari kemutlakannya. Kita tetap mengatakan air itu adalah air sungai, ya kan? Namanya tetap air sungai. Maka tetap itu hukumnya adalah suci lagi mensucikan. Iya, karena Rasul mengatakan di sini innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Sesungguhnya air itu suci dan tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu. Air itu dihukumi najis kalau sudah berubah semuanya.
ya, berubah warnanya, rasanya, dan juga namanya itu bukan air sungai lagi. Contoh misalnya air selokan. Kita katakan air sungai itu air got. Air got kan emang udah bau, ya, artinya sudah berubah dari kemutlakannya. Makanya air tersebut dikatakan air yang najis. Iya. Contoh misalnya air segelas nih, aqua gelas. Iya. Kita masukin tangan kita ke dalam. Pertanyaannya, boleh kita gunakan untuk berwudu jamaah? Boleh, karena tetap air ini nggak berubah dan juga disebut tetap air apa? Air aqua. Beda kalau kita campur dengan kopi, dengan dengan teh, dengan susu, maka air ini berubah. Ya, namanya dan juga warnanya. Kalau dicampur dengan kopi, namanya apa ini? Kopi. Kalau ada bilang itu aqua gelas, gila nggak? Nah, makanya kalau sudah berubah semuanya, baru itu dikatakan air yang tidak bisa digunakan untuk berwudu. Ya, jadi wala yuhkamu binajasatil ma wa in waqat fihi najasatun illa idza taghayyara biha. Dan tidak dihukumi air itu najis apabila kejatuhan najis, kecuali apabila berubah airnya. Misalnya kita nyimpen air di galon atau mungkin di ember atau di gentong. Iya. Ada orang kencing, misalnya anak kita kencing gitu kan. Mungkin dia nggak sadar, kencingnya masuk ke ember. Pertanyaannya, air itu kita buang atau masih boleh dipakai wudu jamaah sekalian? Masih boleh dipakai untuk berwudu selagi airnya itu tidak berubah. Ya. Adapun hadis yang tentang menjelaskan air kurang dari 2 kula dikatakan najis dan yang lain, ini ada hadis yang diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya dan maknanya pun tidak demikian. Jadi intinya kalau air tersebut tidak berubah, ya, maka tetap dia dianggap air yang suci lagi mensucikan. Ini poin yang pertama, al-ma'ut tahur, air yang suci lagi mensucikan. Yang kedua, ada air yang tohir, air yang suci saja. Air yang apa? Suci saja. Zatianya suci, tapi tidak bisa kita gunakan untuk bersuci. Tidak bisa kita gunakan untuk berwudu. Yaitu dikatakan air yang suci tapi tidak mensucikan adalah air yang hukum asalnya suci mensucikan tercampur benda yang suci. Sekali lagi, air yang suci lagi mensucikan tercampur benda yang suci dan berubah dari kemutlakannya. Ya. Seperti yang tadi saya contohkan, ya, air suci mensucikan ini dicampur dengan kopi, maka air ini berubah menjadi air yang suci saja. Boleh kita minum jamaah? Boleh. Boleh nggak mau cuci muka? Air kopi. Cuci muka doang silakan, biar ganteng mukanya gitu ya. Nah, tapi kalau digunakan untuk berwudu, itu yang tidak boleh, karena statusnya airnya suci saja, air kelapa, ya. Walaupun misalnya ketika kita dalam perjalanan tidak mendapati air untuk berwudu, adanya 5 botol teh pucuk, boleh nggak untuk berwudu jamaah? Tetap nggak boleh, udah kerubutin semut. Kemudian ini yang kedua, yang ketiga, al-ma'u mutanajjis, air yang najis. Nah, kalau air yang najis ini jelas nggak boleh digunakan untuk berwudu, bahkan tidak boleh untuk kita manfaatkan. Ya, kaidahnya mudah, yaitu air yang suci mensucikan tercampur benda yang najis. Tercampur benda yang najis dan berubah warnanya, baunya, ya seperti air got, ya, maka itu air yang mutanajis, air yang mutanajis yang tidak bisa kita gunakan. Nah,
Jadi dengan tiga penjelasan ini, tiga macam air ini, ya, menambah wawasan kita, ya, sehingga kita tidak was-was dengan air yang ada di rumah kita. Kadang ada orang yang mungkin saya katakan gulu, ya, berlebih-lebihan. Orang dulu kan kadang ada padasan tuh, ya, mungkin duitnya jatuh, jamnya jatuh, diambil karena mungkin udah dikobok, akhirnya air padasnya itu diapain? Dibuang, mubazir. Nggak boleh, masih boleh. Jadi nggak ngaruh. Ya. Kemudian dari tiga macam air ini ada masail, masalah-masalah yang mungkin banyak dipertanyakan. Nah, yang pertama adalah dengan kecanggihan teknologi di zaman sekarang ini, ya, di mana air yang asalnya itu najis disuling sehingga semua zat najisnya itu hilang, ya, rasanya, baunya, warnanya, ya, seperti misalnya air pump begitu, ya. Nah, itu bagaimana status air tersebut? Apakah berubah hukumnya menjadi air yang suci mensucikan atau tetap dikatakan air yang najis jangan sekalian? Ya, seperti misalnya air pump, baunya bau apa? Kaporit. Nah, ini masih boleh kita gunakan untuk berwudu. Maka, ya, air yang najis itu ada dua macam. Ada disebut namanya najis ainiyah. Najis ainiyah. Kemudian yang kedua najis nisbiyah. Ya, najis nisbiyah. Najis ainiyah adalah memang asal air tersebut memang najis. Air tersebut asalnya adalah najis. Ya, yang kedua adalah najis nisbiyah. Artinya air itu asalnya bukan najis, suci mensucikan, kemudian tercampur dengan najis, maka air itu pun berubah menjadi apa? Najis. Nah, kalau air najis yang aininya, seperti contohnya air apa coba? Kencing. Air kencing itu najis aininya. Maka dengan alat secanggih apapun, misalnya, ya, semua orang kencing di satu tempat, di satu wadah, dikumpulkan menjadi 100 kubik air kencing semua, disuling, tadi warnanya kuning jadi bening misalnya, baunya juga udah berubah, maka air tersebut tetap dihukumi najis walaupun sudah berubah semuanya. Kenapa? Karena asalnya adalah najis. Beda dengan air najis nisbiyah, campuran seperti air got, air sungai, air kali, ya, seperti misalnya di Kali Cisadane, Tangerang Kota, itu kan airnya kotor, campuran semuanya gitu, ya. Kemudian disuling, jadilah air pump PDAM. Maka air itu, ya, statusnya dianggap suci lagi, mensucikan, karena bukan najasa apa? Ainiyah. Nah, kemudian masail yang kedua adalah air bekas wudu. Air bekas wudu. Boleh nggak air bekas wudu itu digunakan untuk wudu lagi? Ya, yang mana ini juga berkaitan dengan wudu dengan satu gayung. Jadi kita ambil air di bak, kemudian kita wudu di satu gayung. Kita ambil air untuk berkumur-kumur, ambil lagi untuk basuh muka, ambil lagi untuk basuh tangan. Ya, inilah air yang disebut dengan air mustakmal. Air apa aja, Mas? Mustakmal. Mustakmal artinya air yang bekas dipakai. Bekas dipakai wudu. Iya. Atau air bekas dipakai mandi wajib. Saking keringnya, saking krisis air gitu, ya, dia ngambil air di sumur Maija 2 galon, dia taruh di bak, dia mandi wajib. Iya. Dia mandinya airnya itu dia tampung lagi di mana? Di bak lagi. Saking susahnya air misalnya,
Dia mandi, ya, guyuran pertama, guyuran kedua di bak. Kemudian pas pakai sabun dia minggir. Sabun, basuh bilas pakai sabun, dia pun minggir supaya airnya nggak kotor. Ketika sudah bersih lagi badannya, dia masuk kemana lagi? Ke bak lagi supaya airnya tertampung lagi. Pertanyaannya, boleh nggak air yang di bak itu gantian dipakai sama istrinya? Boleh nggak jemaah sekalian? Boleh, ya. Makanya air musta'mal itu adalah air yang boleh digunakan untuk berwudu lagi, ya. Nyuci baju juga boleh gitu kan. Dalilnya adalah Nabi SAW berwudu, Nabi itu wudunya nggak pakai keran, jemaah. Kebiasaan Nabi itu wudunya bukan pakai padasan, tapi Nabi berwudu dengan satu gayung air. Justru ini paling utama, jemaah. Dia ngambil dengan satu gayung air, udah diambil untuk basuh muka, ambil lagi untuk basuh tangan, ambil lagi tangan kiri, kemudian untuk basuh kaki. Jadi cukup satu gayung. Kenapa ini lebih utama? Pertama, lebih hemat. Sekarang kalau kita wudu pakai keran, kita hidupin keran, kita ambil. Nah, ketika kita basuh muka, air itu tetap ngocor atau tidak? Ya. Nggak mungkin kan kita pengen basuh muka, kerannya dimatiin dulu, ya tumpah airnya gitu ya. Nah, makanya wudhu dengan satu gayung itu lebih utama karena lebih menghemat air, ya. Jangan boros air, ya. Nah, jemaah sekalian, jadi tidak ada istilahnya air mustakmal. Ada air mustakmal tapi hukumnya tetap boleh digunakan untuk berwudu. Ya. Nah, kemudian ada juga disebut namanya air musyammas, air yang terkena sinar matahari. Maka air musyammas pun boleh kita gunakan untuk berwudu. Ya, boleh kita gunakan untuk berwudu karena tidak ada dalil yang menunjukkan tentang tidak bolehnya berwudu dengan air yang terkena sinar matahari. Iya. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bab yang pertama, pertemuan yang pertama yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan at-thaharah, yaitu hukum seputar air. Nah, kita buka tanya jawab. Barangkali Bapak Ibu yang ingin bertanya, ya, insyaallah kita akan lanjut materi berikutnya di pertemuan yang akan datang, yaitu babun najasat, ya, bab yang menjelaskan tentang benda-benda yang dianggap najis, ya, benda-benda yang dianggap najis. Silakan, mungkin mau tanya langsung, silakan Muhammad. Iya, maksudnya air itu masih bisa digunakan atau tidak gitu ya. Nah, kita lihat tentunya jamaah ya. Kalau limbah itu yang mendominasi, seperti warnanya udah keruh, berbusa, bahkan bau, ya, maka ini jelas sudah berubah dari kemutlakannya. Ini tidak boleh kita gunakan untuk bersuci, bahkan tidak boleh dimanfaatkan karena itu akan menimbulkan penyakit. Iya. Kemudian yang kedua, ada yang sifatnya itu tidak terus menerus. Mungkin karena kali itu ada di kampung dan pabriknya mungkin hanya satu, dan pembuangan limbah pun terjadi mungkin seminggu sekali, ya, maka hukum asal air tersebut dikatakan tetap suci mensucikan. Jadi air itu menjadi najis kalau memang pas ada pembuangan limbah. Ya, kalau tidak ada pembuangan limbah, kembali ke sifat asli air sungai, coklat, maka tidak mengapa. Ya. Nah, mungkin kalau di sini mah jarang ya yang memanfaatkan air kali. Tapi kalau di daerah
Sepatan, daerah Kampung Melayu, ya daerah Tangerang Utara sana, itu kalau pagi-pagi kita saksikan ibu-ibu pada nyuci baju, nyuci beras, bahkan ada yang ngojai, ya kan? Ya, walaupun kotoran manusia lewat, ya udah lewat-lewat aja gitu kan. Jadi gitu Pak, batasannya jelas ya. Nah, ada lagi? Silakan Pak Tony, silakan Pak. Oh ya. Ada endapan. Iya. Nah, merasa jijik gitu. Iya. Kalau istilahnya merasa jijik itu kan fitrah manusiawi ya. Mungkin ada lendirnya gitu, itu fitrah manusiawi sehingga dia tidak gunakan untuk berwudu. Iya. Tetapi anggapan, kenapa kamu nggak mau pakai air itu? Ah, itu najis. Nah, itu yang nggak boleh. Itu tidak boleh. Ya. Jadi harus dibedakan. Kalau jijik itu adalah masalah pribadi. Ya, tetapi dia tidak boleh mengatakan air tersebut tidak boleh digunakan untuk berwudu. Ya, tetap intinya boleh kita gunakan untuk berwudu. Iya. Jadi nanti kita akan jelaskan bahwasanya kita tidak boleh menghukumi sesuatu itu najis kecuali jika memang ada sebab-sebab syar'i. Makanya sesuatu itu dianggap najis bukan dikembalikan kepada pilihan manusia. Kalau dikembalikan kepada pilihan manusia, mungkin yang namanya ingus najis. Ih, gua jijik gitu kan. Ya, kotoran telinga, ih jijik, najis. Makanya dikembalikan kepada syariat. Ya, begitu juga endapan-endapan yang tadi yang ada, ya, maka pada asalnya itu masih boleh digunakan untuk berwudu. Nah, ya. Air hangat gitu ya. Nah, oh iya. Nah, jadi jemaah sekalian, ya, mau air panas, ya, yang penting ininya diturunkan derajatnya gitu ya, maka itu masih boleh digunakan untuk mandi, air hangat, baik pemanas pakai kompor atau juga pakai alat gitu ya. Maka itu boleh digunakan untuk berwudu dan mandi. Iya. Pertanyaan dulu ya, nanti kita praktekin ya. Wudu dengan satu gayung. Bagaimana doa wudu yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Iya. Doanya bagaimana? Doanya ini ada hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ya, ma minkum min ahadin yatawaddu fa yusbigul wudu summa yaqul. Tidaklah salah seorang di antara kalian dia berwudu kemudian dia menyempurnakan wudunya, kemudian dia membaca doa asyhadu alla ilaha illallah. Ini doanya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Titik sampai di situ. Udah. Atau mau ditambahin Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Bacanya perlu angkat tangan enggak? Enggak perlu, udah sambil jalan juga enggak apa-apa. Ya, jadi enggak perlu ngangkat tangan tapi sambil jalan enggak apa-apa.